الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Baik. Bab yang keberapa ini? Hah? 16. Bab qaulillah ta'ala hatta idza fuz'a. Baik. Bab yang sebelumnya sudah di-store belum? Ada? Ya, fadhil. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu qaulillahi ta'ala ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra. Al-ayah. Wa qawluhu walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Al-ayah. Fi sahih an Anas radhiyallahu anhu qala syujja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma Uhudin wa qasirat rubaiyatuhu. Faqala kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum fanazalat laysa laka minal amri syai'un. Wa fihi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i fi rak'atil akhirati min al-fajr yaqul Allahumma al'an fulanan wa fulanan wa fulanan ba'da ma yaqul sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu fa anzalallah laysa laka minal amri syai'un. Wa fi riwayatin yad'u ala Safwan bin Umayyah wa Suhail bin Amr wal Harith bin Hisham fa nazalat laysa laka minal amri syai'un. Wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzila alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin qala ya ma'syara quraisyin aw kalimatan nahwaha ishtaru anfusakum la ugni ankum minallahi syai'a ya Abbas bin Abdul Muttalib la ugni anka minallahi syai'a ya Safiyatu ammat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la ugni anki minallahi syai'a wa ya Fatimatu binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salini ma syi'ti min mali la ugni anki minallahi syai'an. Baik. Barakallahu fiik. Nah, baca bab setelah. Thumma qala al-musannif rahimahullah ta'ala babu qaulillahi ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-'aliyyul kabir. Baik. Ini bab yang ke-16 dari Kitab Tauhid. Masih berkaitan tentang burhan-burhan tauhid atau bukti yang menunjukkan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, menjadi bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk disembah, dengan menunjukkan bagaimana kelemahan dan kekurangan dari sesembahan yang dijadikan oleh kaum musyrikin sebagai sembahan, di mana itu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di bab ini atau di bab sebelumnya menjelaskan tentang bagaimana bantahan terhadap siapa yang menjadikan Nabi SAW sebagai sembahan, orang-orang yang gulu kepada Nabi SAW, di mana Allah Subhanahu wa taala menafikan bagaimana Nabi SAW tidak memiliki sesuatu apapun dari hukum, dari perkara. Dan di bab ini bantahan terhadap orang-orang yang menyembah malaikat, yang meminta kepada malaikat,
yang menjadikan malaikat sebagai perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan dia mengagungkan malaikat, berdoa kepada malaikat, menyembelih untuk malaikat. Di sini penulis rahimahullah taala menjelaskan dengan membawakan ayat, begitu pula hadis akan kelemahan dan kekurangan dari malaikat, yang menjadi bukti bahwasanya malaikat tidak memiliki hak untuk disembah. Mereka butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menjadi bukti bahwasanya cuma Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk dimintai. Dialah yang Maha menguasai, yang memiliki segala sesuatu, maka dialah yang berhak untuk dijadikan sebagai satu-satunya sembahan yang berhak untuk disembah. Iya. Jadi ini bab kita baca ayat dan hadis yang dibawakan, kita bisa melihat bagaimana keadaan malaikat. Keadaan malaikat Allah Subhanahu wa taala, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, qala rahimahullah taala babu qoulillahi taala hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-'aliyyul kabir. Kemudian beliau akan membawakan hadis mengenai dari ayat ini, berkaitan dengan ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, sampai ketika dihilangkan dari hati mereka rasa takut. Kemudian mereka berkata, malaikat, "Madza qala rabbukum?" Apa yang dikatakan Rabb kalian? Jadi Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan wahyu. Kemudian mereka mendengarkan dari wahyu tersebut. Mereka rasa takutnya ada karena mendengar wahyu tersebut. Sampai ketika dihilangkan rasa takut itu dari dirinya, dari hatinya, mereka mengatakan, apa yang dikatakan Rabb kalian itu? Apa yang diwahyukan tadi? Yang membuat kita ini sakit, membuat kita ini takut. Iya. Maka mereka berkata, qaulul haqq. Itu qaulu, mereka mengatakan Allah yaqulul haqq, yaitu Allah berkata dengan kebenaran. Wa huwal 'aliyyul kabir. Nah, kemudian Allah mensifati dialah yang maha tinggi dan maha besar. Dia yang maha tinggi dan maha besar. Dan tinggi di sini ulu, itu mencakup tiga. Ulu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala zatnya tinggi di atas seluruh makhluknya. Di atas seluruh makhluknya. Arsy merupakan makhluk yang paling tertinggi, Allah Subhanahu wa taala di atasnya. Allah Subhanahu wa taala berada di atasnya. Kemudian yang kedua adalah ulu al-qadar. Itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang Allah miliki tinggi. Walillahil masalu al-a'la. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat. Iya, dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini semuanya tinggi, mulia. Di atas seluruh dari sifat-sifat makhluknya. Itu laisa kamitslihi syai'. Dan yang terakhir adalah ulu al-qahr. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kepemilikannya di atas seluruh makhluknya. Di atas seluruh makhluknya. Allah yang mengatur, Allah yang memiliki, Allah yang menguasai segala sesuatu. Jadi tiga di sini, apa ulu di sini mencakup tiga. Disebut dengan ulu mutlak. Ulu mutlak. Ya. Ulu al-zat, ulu al-qadar, ulu al-qahr. Ya, ulu al-qahr. Wa huwa al-'aliyyu al-kabir. Allah Subhanahu wa taala kabir. Iya. Akbar min kulli syai'. Inilah yang kita buka salat kita dengan ucapan Allahu Akbar. Iya, Allahu Akbar. Ini rahasia di balik takbir ini
bagaimana seorang ketika dia sholat, dia harus agungkan Allah Subhanahu wa taala di atas segala sesuatu. Meyakini Allah Subhanahu wa taala akbar min kulli syai. Sehingga ketika dia sholat, dia bagaimana hatinya tenang, tidak lalai dari sholatnya, dalam sholatnya. Kadang seorang raganya berada di masjid sholat, tapi jiwanya di luar. Berarti dia belum bagaimana menjadikan Allah SWT akbar min kulli syai. Akbar min dunia, akbar min... Iya. Ketika orang bertakbir, Allahu Akbar, sudah, putus semuanya berkaitan dengan dunia. Kenapa? Allahu Akbar. Akbar. Allah SWT lebih dibanding dunia yang kita jalani sebelumnya. Iya. Makanya ketika seorang melakukan ibadah sholat itu, dia menjaga sholatnya dari sisi dia ini selalu datang sebelum, dia tenangkan hatinya sebelum dia sholat. Dia tenangkan hatinya sebelum dia sholat, supaya ketika dia sholat, dia sudah hilang dari perkara-perkara yang sebelumnya dia kerjakan dari urusan dunia. Iya. Baik. Jadi maksud dari ayat adalah bagaimana kekuasaan Allah SWT, ketinggian dan kebesaran Allah SWT lebih daripada sesuatu apapun, termasuk apa? Malaikat. Yang mereka jadikan sebagai sembahan. Mereka meminta kepadanya, mereka berdoa kepadanya, mereka menjadikan wasilah antara dia dengan Allah SWT, sehingga mereka mengagungkannya, memuliakannya, menyembelih untuknya, berdoa kepadanya, bernazar untuknya. Lihat. Di sini Allah SWT menunjukkan bagaimana kekuasaannya di atas segala sesuatu, termasuk malaikat. Menunjukkan bagaimana malaikat ini tidak memiliki hak untuk disembah, karena dia saja ini takut dan butuh kepada Allah SWT. Nah, kita baca hadisnya, mana kita lihat bagaimana keadaan malaikat di sini. Nah. Ahsanallahu ilaikum. Fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qada Allahu al-amra fis sama' darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqawlihi ka'annahu silsilatun ala safwan yanfudhuhum dhalik hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-aliyyul kabir فيسمعها مسترك السمع ومسترك السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقول أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. Baik. Qala rahimahullah ta'ala fi sahihi
Sahih Al-Bukhari. An Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia berkata, "Idza qadallahu amra," ketika Allah memutuskan suatu perkara, fis sama, di langit. Ketika Allah memutuskan suatu perkara di langit. Darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi. Malaikat pun memukulkan sayap-sayapnya karena tunduk dan takut kepada ucapan Allah Subhanahu wa taala. Itu tak kala dia berbicara, tak kala dia berkata dengan wahyu. Iya, memutuskan segala, tak kala memutuskan sesuatu dengan ucapannya, malaikat mendengar, malaikat memukulkan sayap-sayapnya. Iya. Karena khudu'anan, takut, tunduk kepada ucapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini kalau kita lihat ya, ada beberapa sifat dari malaikat. Ya. Malaikat itu punya hati, punya sayap, ya. Ka'annahu silsilatun ala Safwan. Ya. Dia pukulkan seperti rantai yang ditarik di atas batu. Berisik ya. Ada gemuruhnya. Kalau antum tarik rantai di atas aspal gimana? Hah? Iya. Bunyi-bunyi kan? Gitu. Yanfuduhum dzalik. Iya. Yaitu sampai kepada, karena ucapan ini sampai kepada hati mereka. Iya. Sehingga dia memukulkan sayapnya dengan suara seperti tali yang atau rantai yang ditarik di mana? Di atas batu. Jadi rasa takutnya ada ketika Allah berbicara, ya kan? Ketika Allah berbicara dengan wahyu, lihat bagaimana keadaan malaikat. Bagaimana besarnya malaikat ini. Kedudukannya malaikat. Tapi bersamaan dengan itu hanya Allah SWT hanya berbicara, mereka tunduk, takut kepada Allah SWT. Ya, takut. Lihat. Menunjukkan bagaimana selain Allah SWT ini butuh kepada Allah. Takut kepada Allah. Ya, makhluk. Dari makhluk Allah SWT. Tak pantas untuk seorang meminta kepadanya. Iya. Tak pantas. Hendaknya dia meminta kepada siapa yang mencukupinya, siapa yang menciptakannya, siapa yang memilikinya, siapa yang menguasainya. Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini semua dalil-dalil atau burhan-burhan tauhid menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, dia baca ayat, kata Nabi dia baca ayat, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, akala hilang sudah, dihilangkan sudah rasa takut itu dari hati. Maka mereka pun saling bicara. Qalu madza qala rabbukum? Qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Jadi disampaikanlah. Apa yang diucapkan oleh Rabb? Iya. Apa yang diucapkan? Bicara mereka. Qalul haqq. Bicara dengan kebenaran. Berbicara kebenaran. Wa yasma'uha mustariqus sam'. Maka didengarkan pembicaraan itu oleh pencuri berita. Iya, dari jin. Wa mustariqus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'd. Dan pencuri berita ini begini modelnya. Sebagian mereka sebagian di atasnya. Sebagian mereka berada di atas sebagian yang lain. Wasafahu Sufyan ibn Uyainah atau Muhammad bikaffihi, dengan tangannya. Kaf berarti ini.
Iya. Faharrafaha. Kemudian dia tahrif, dia susun. Wa baddada baina asabi'i. Kemudian dia begini. Begini. Jadi begini dia. Artinya dari bawah sampai ke atas. Sebagian yang lain di atas sebagian yang lain. Ya. Bersusun-susun begitu. Seperti jari begini, di atas dari bawah, di atas naik. Ya, naik begitu. Fayasma'ul kalimata, maka pencuri berita dia dengar ucapan ini, kalam ini. Fayulqiha ila man tahta, disampaikan ke bawah. Yang di atas ke bawah, 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 bawah. Gitu. Ila man tahta, kepada bawahnya, terus sampai. Thumma yulqiha al-akharu ila man tahta. Kemudian di bawahnya lagi. Jadi itu dia. Jadi dari atas turun, 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 turun. Bilang, Anda bilang begini, 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 begini. Sampai bawah. Hatta yulqiha ala lisanis sahir awal kahin. Sampailah di lisan tukang sihir atau dukun. Apa antum bisa ambil faedah di sini? Iya, bahwasanya dukun akan datang babnya nanti. Lihat bagaimana keadaan tukang sihir dan dukun. Ya. Oleh karena itu kata Imam Asy-Syinkiti kalau tidak salah, tukang sihir itu tidak lepas dari hubungannya dengan syaitan. Jin. Ya, lihat ini. Dia dapat berita dari situ. Dari situ. Ada keterkaitan dengan syaitan. Ya. Oleh karena itu kata Allah SWT, wala yuflihus sahiru haitsu ata. Tukang sihir itu tidak akan mendapatkan falah, keberuntungan bagaimanapun, dari arah manapun, tidak ada. Karena itu dia berkaitan dengan syaitan. Farubbama adrakahu asyihabu. Kadang didapati oleh bintang. Salah satu tugasnya bintang ini. Rujuman lisyayatin. Ya kan? Qabla ayyulqiyaha, sebelum berita itu sampai kepada tukang sihir. Jadi sebelum dia disampaikan satu persatu, ya, didapati oleh bintang. Menjadi salah satu fungsinya adalah rujuman lisyayatin. Didapati. Berarti tidak sampai itu berita. Iya. Jadi kalau ada didapati oleh bintang kemudian jinnya ini jatuh, iya, berarti tidak ada sampai berita. Kalau sampai, berarti itu dusta. Ya kan? Warubbama alqaha qabla ayyudrikahu. Tapi kadang juga sudah disampai kepada jin, sampai kepada tukang sihir, dukun, sebelum bintang ini mengenainya. Jadi berita yang sudah sampai, kemudian bintangnya sudah baru mengenai apa? Jinnya ini, setannya ini. Iya. Kadang juga sebelum sampaikan sudah dikena duluan. Ketika sampai sebelum dikena oleh bintang, fayakzibu ma'aha mi'ata kazbatin. Tapi bersama dengan itu masih disertai dengan 1000 atau 100 kedustaan. Jadi berita itu masih saja dicampuri dengan 100 kedustaan. Iya. Fayuqalu, maka dikatakan, alaysa qad qala lana yawma kada wa kada. Nah, ini dia ini dalihnya ini. Kan saya sudah bilang. Dikatakan, kan sudah dibilang akan terjadi ini pada hari ini. Ini ada. Di mana dia dapat itu? Nah, ini itu tadi. Itu tadi. Jadi kalau dia benar, karena memang begitu modelnya. Tapi perhatikan, itu tidak lepas dari kedustaan semua. Ya. Baik. Alaysa qad qala lana yauma kada wa kada kada wa kada fayusaddaqu bitilkal kalimah, maka dibenarkan dengan kalimat tersebut allati sumi'at minas sama, yang didengar dari langit. Iya, mana syahidnya ini? Dengan bab mana?
Hah? Lihat ya keadaan malaikat ya, bukan kisahnya ini, bukan ceritanya, tapi lihat di mana bagaimana malaikat tatkala Allah berbicara dengan wahyu. Bagaimana keadaannya? Takut. Ini bantahan terhadap orang yang menyembah malaikat, yang mengagungkan malaikat, jadikan sebagai sembahan, meminta kepadanya. Hah? Mereka saja ini apa? Takut kepada Allah. Harusnya kita minta kepada siapa yang malaikat takut kepadanya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa 'an Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada Allah ta'ala an yuhiya bil amr. Kalau Allah ingin, sifat iradah, untuk memberikan wahyu dengan suatu perkara, takallama bil wahyi, sifat kalam. Allah bicara dengan wahyu. Akhadhatis samawati minhu rajfatun aw qala ru'datun. Lihat. Maka langit pun mengeluarkan getarannya. Kalau di sini apa? Guntur. Petir. Gitu. Lihat. Kalau Allah bicara yang wahyu, lihat bagaimana langit. Gemuruh. Iya. Apa yang menyebabkan dia begitu? Ra'datan syadidah. Dahsyat gitu. Gemuruhnya ini dahsyat. Apa yang menyebabkan seperti itu? Karena Allah bicara ini. Kata beliau, kata Nabi SAW, khaufan minallah. Takut. Langit saja ini takut ini. Langit ini apa? Ada hatinya? Ada hatinya langit? Tidak ada hatinya. Iya. Tapi seperti itulah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana kekuasaan Allah. Langit pun yang tidak memiliki hati, tidak ada akalnya, takut. Harusnya kita punya hati, punya akal, lebih daripada itu. Ya kan? Ya, langit. Tapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Iya. Jangan lihat langitnya, tapi lihat bagaimana yang ditakuti ini Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala betul-betul ditakuti. Iya. Seorang betul-betul harus takut. Baik. Kata beliau, fa idza sami'a dzalika ahlus sama su'iku wa kharru lillahi sujada. Itu ucapan kalau dengar oleh penduduk langit, apa yang terjadi? Su'iku, mereka pingsan. Wa kharru lillahi sujada, dan mereka tunduk, tersungkur, sujud untuk Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Langitnya gemuruh, penduduknya pingsan. Tunduk, berserah diri, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana keadaannya ini. Ini ahlus sama ini. Nah, para malaikat. Begitu takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hah? Lalu kenapa ada orang menyembah malaikat? Apalagi di bawah malaikat. Iya. Kata beliau, fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril. Maka yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Jadi semuanya tunduk kepada Allah, sujud. Yang pertama kali diangkat kepalanya adalah Jibril, diangkat kepalanya. Fayukallimuhu Allahu min wahyihi bima arad. Maka Allah pun berbicara dengan Jibril, iya, dengan wahyu apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Iya. Summa yamurru Jibrilu 'alal malaikah. Tatkala Allah sudah bicara dengan Jibril, Jibril pun melewati malaikat-malaikat dari langit pertama, langit 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iya. Kata beliau, kullama marra bi sama'in sa'alahu malaikatuha. Penduduk langit di setiap langit yang dilewati Jibril bertanya kepada Jibril. Mada qala rabbuna ya Jibril? Apa yang dikatakan Rabb kita Jibril? Iya, lihat. Jadi kalau diibaratkan begini. Iya. Orang takut sama penguasa kalau dia memutuskan sesuatu. Kita bertanya, apa yang diputuskan? Rasa takut. Lihat, malaikat ini, bagaimana agungnya malaikat ini. Ya, mulianya malaikat.
Didekatkan oleh Allah SWT. Tapi apa? Lihat. Tak kala Allah bicara, semuanya sungkur sujud. Takut. Takut. Ya. Jibril, malaikat yang paling mulia, dia yang mendengarkan wahyu. Setelah itu bertanyalah semua malaikat. Setiap lewat di setiap langit penduduk malaikat. Jadi setiap langit itu punya malaikat. Langit pertama dan langit kedua, di setiap langit berapa jaraknya? 500 tahun perjalanan. Tebalnya langit berapa? 500 tahun perjalanan. Setiap penduduk ada, di setiap langit ada penduduknya. Iya, banyak malaikat. Di setiap langit ada nabi di situ, sebagaimana dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Fayaqulu Jibril, maka Jibril qala al-haqq wa huwa al-'aliyyul kabir. Allah bicara kebenaran, dialah yang maha tinggi, yang maha besar. Langsung Allah mensifati dirinya dengan Al-Ali Al-Kabir. Iya, jadi pantas orang, manusia, makhluk, tunduk kepada Allah SWT, sampai malaikat pun. Kenapa? Dia adalah Al-Ali yang maha tinggi. Mencakup 3 di sini. Apa itu? Ulu zat, karena dia yang tertinggi. Ulu qadar, dari sifatnya. Dan ulu qahar, karena Allah yang menguasai segala sesuatu. Iya, wa huwa al-aliyul kabir. Dan Allah maha besar. Al-wasi' al-azim. Iya. Melingkup segala sesuatu. Iya, ilmunya, kekuasaannya, pendengarannya, penglihatannya. Lihat. Wa yaqulu kulluhum misla ma qala Jibril. Maka mereka pun mengatakan seperti apa yang dikatakan Jibril. Wa yantahi Jibrilu bil wahy, maka Jibril pun berhenti dengan wahyu yang dibawa ila haitsu amarahullah, di mana Allah SWT perintahkan, sampaikan kepada Rasul. Ya, seperti itu. Bisa dipahami? Paham ini? Tapi apa poinnya di sini? Kalau dihubungkan dengan apa? Keadaan malaikat. Bagaimana keadaannya? Makhluk, takut, lemah. Ya? Menunjukkan tidak memiliki hak untuk disembah, dimintai. Ya. Tidak ada. Yang berhak untuk dimintai cuma siapa? Allah SWT. Malaikat takut kepadanya, sujud kepadanya. Bisa? Nah. Masailnya. Mudah ini, mudah insyaallah. فيه مسائل الأولى تفسير الآية. Sudah, ini jelas. الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. Masya Allah. Ini yang kedua. Dan ini syahidnya. Ma fiha di ayat minal hujjati ala ibtali syirk. Bukti akan kebatilan kesyirikan. Di ayat ini. Apa itu? Khususon. Terkhusus lagi kepada man ta'allaqa ala as-salihin. Siapa yang bergantung kepada orang soleh. Mana orang soleh di sini? Di sini sebutkan orang apa? Malaikat. Kenapa orang soleh di sini? Alif. Kalau malaikat saja seperti ini, bagaimana lagi? Di bawahnya. Ahsan. Iya. Karena kalau kita katakan, ya, apakah ada yang menyembah malaikat? Ada. Tapi mungkin yang banyak kita ketahui orang menyembah orang-orang soleh. Jadi kalau malaikat saja dengan kedudukan seperti ini takut, ya di bawahnya lebih daripada itu. Paham? Nah, wahia di mana ayat ini al-ayatul lati qila, dikatakan ayat ini namanya adalah taqta'u, dia ayat yang memutus urat. Iya, yang menjadi pondasi kesyirikan dalam hati. Diputus betul. Iya. Diputus betul. Baik. Ketiga. الثالثة تفسير قوله قول الحق وهو العلي الكبير. Sudah. Ya kan? الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. Sebab pertanyaan malaikat dari wahyu yang Allah SWT bicara dengannya. Apa? Apa sebabnya? Tak kala mereka
hilang rasa takutnya, mereka bertanya. Apa yang menyebabkan mereka bertanya? Karena karena syiddatul khauf yang menyebabkan dia pingsan, tersungkur. Ya kan? Makanya setelah itu bertanya, apa? Iya, apa? Kenapa sampai Allah SWT bicara, atau apa yang dibicarakan Allah SWT dengan wahyu membuat kita takut? Kita tahu. Nah, kelima, الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. Jibril menjawab. Jibril tak kala ditanya oleh malaikat apa yang disebutkan Rabbmu, jawab qala kada wa kada, itu qala al-haqq. Nah, السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. nah, sudah, tidak usah terjemah ya. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. Atau yang keenam, penyebutan bahwasanya yang pertama kali mengangkat kepalanya siapa? Jibril. Di hadis Nawas bin Sam'an. Taib. Kata beliau yang ketujuh, annahu yaqulu li ahli samawati kullihim. Bahwasanya dia mengatakan pada ahlus samawat kullihim li'annahum yas'aluna, karena penduduk langit bertanya kepada Jibril. Jadi Jibril menjawab karena ditanyai. Mada qala rabbuna Jibril? Qala al-haq. Qala al-haq. Naam. الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم. Bahwasanya ghasyia itu pinsang. Itu mencakup seluruh penduduk langit. Di dalam hadis fasu'iku atau su'iku wa kharru lillahi sujada. Naam. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله. Irtijafus samawati li kalamillah. Lihat bagaimana bumi ini, apa langit ini mengeluarkan suaranya, gemuruhnya. Karena apa? Li kalamillah. Dikarenakan Allah SWT berbicara dengan wahyu. Ini syahidnya tadi ya, bahwasanya langit saja yang tidak punya hati ya, tidak punya akal, tapi apa? Takut kepada Allah SWT. Takut kepada Allah SWT. Bagaimana lagi dengan kita ini yang punya hati, punya akal, melihat bagaimana kekuasaan Allah SWT, tahu bagaimana kebesaran Allah SWT. Harusnya kita lebih dahsyat rasa takutnya kepada Allah SWT. Naam. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. Jibril dia berhenti dengan wahyu yang dibawa kepada siapa? Kepada apa yang Allah SWT perintahkan. Naam. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. Penyebutan bagaimana syaitan mencuri berita. Nah. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. Sifatnya tadi begini kan, disifati oleh Sufyan bin Uyainah. Sebagiannya di atas sebagian, jadi bertingkat-tingkat. Nah. الثالثة عشرة إرسال الشهب. Diutusnya asyuhub. Syihab, jamaknya syuhub, itu bintang-bintang. Tujuannya apa? Rujuman syaitan. Terus. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها في إذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. Kadang Syihab ini mendapati targetnya sebelum berita ini disampaikan kepada tukang sihir atau dukun. Kadang pula wa taratan yulqiha fi udhuni wali. Kadang juga sudah sampai berita ini kepada walinya. Itu tukang sihir ini dan dukun ini sebelum didapati oleh bintang. Nah. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. Keberadaan dari dukun ini kadang benar. Kenapa bisa? Karena tahu prosesnya kan, diambil dari mana? Dari langit. Kadang. Ya.
Nah, السادسة عشرة كونه يكذب معها 100 كذبة. tapi dari berita yang diambil ini dicampuri dengan 100 kedustaan. Iya, 100 kedustaan. Nah, السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه lam yusaddaq. أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. Annahu lam yusaddaq kadhibuhu, tidak dibenarkan dari kedustaannya kecuali bitilkal kalimati allati sumi'at minas sama. Jadi kalau begini, dukun itu kadang benar atau tidak? Kadang benar. Tapi berita yang karena dia mengambil berita dari mana? Dari langit. Tapi berita yang didapat ini sudah dicampuri berapa? 100. Itu yang dibenarkan. Ya. Jadi hakikatnya dia dusta atau benar? Dia dusta, tapi kenapa dibenarkan? Karena dia mengambil berita dari langit, begitu. Saya ulang. Tukang dukung, kadang benar atau tidak? Kadang benar. Kenapa? Karena dia mengambil berita dari langit. Bisa. Terus berita yang diambil ini sudah dicampur dengan 100 kedustaan. Berarti 1:100. Berarti yang mana banyak? Jadi asalnya tukang sihir ini, dukung ini dusta. Bagaimana benar? Bagaimana? 100:1. Ini antum bisa masuk di yang sebutkan nanti setelahnya, masail yang setelahnya ini. 100:1. Yang 100 lah. Iya. Berarti kita katakan tukang sihir dan dukun ini dusta. Tapi kenapa karena dibenarkan? Tidak dikatakan dusta karena seluruhnya. Ya, makanya la yusaddaq kadhibu, tidak bisa dibenarkan kedustaannya. Kecuali karena dia cuma punya satu apa? Satu yang bisa dibenarkan, yaitu berita yang diambil dari lain. 17. 19. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون ب100. Ini dia. Antum bilang tadi. Qabul nufus bil batil. Bagaimana jiwa itu selalu menerima yang batil. Iya. Menerima yang batil. Hawa nafsu ya. Kenapa? Lihat keadaannya. Qabul nufus bil batil. Lihat bagaimana jiwa ini. Jadi kalau jiwa tidak bisa kita kontrol, seperti itu. Ya, innan nafsa la'amaratum bisu. Iya, innan nafsa la'amaratum bisu. Lihat bagaimana jiwa ini. Jadi kalau kita tidak bisa menahan jiwa, bahaya. Memang diantar kita kepada kejelekan. Lihat, contohnya di ini. Bagaimana seorang bisa itu menerima yang menolak yang satu dan mengambil yang 100 dari kedustaan. Iya, kata beliau, qabulun nufus batil, kaifa yata'allaquna biwahidah wa la ya'tabiruna bi100. Bagaimana caranya dia? Oh, ini satu. Karena dia ambil dari langit. Tapi dia tidak mau melihat yang 100 ini, yang dusta ini. Alhamdulillah. Iya kan? Jadi kan, kalau dia begini, tukang dukung, benar atau tidak? Benar atau tidak? Kalau orang mau dia ikuti hawanya, benar. Kenapa? Karena dia ambil berita dari langit, satu. Tanpa dia mau melihat bahwasanya dari satu ini sudah dicampuri. Dari atas sampai bawah, berapa? 100 kedustaan. Belum lagi si tukang sihirnya ini, karena cari uang. Mau kaya. Lihat, dia campuri juga. Iya, tapi kalau benar, ya memang benar. Bukan karena dia yang pastikan. Bukan karena dia tahu perkara gaib, tapi karena apa? Dia melihat. Dan terjadi Allah kehendak. Yang tertib. Nah. التاسعة عشرة كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. Kaunuhum yulqi ba'duhum ila ba'd. Keberadaan mereka, sebagian mereka melemparkan berita itu kepada sebagian yang lain. Wa yahfazunaha, dia pun menjaganya. Wa yastadilluna biha, dan dia pun berdalil dengannya. Ya, terus. Nah. العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. Penetapan sifat. Sifat apa sih ini? Sifat kalam. Khilafan lil asy'ariyatil mu'attilah.
Berbeda dengan Asy'ariyah Mu'attilah. Asy'ariyah Mu'attilah. Asy'ariyah itu bagian dari Mu'attilah. Mu'attilah banyak. Jahmiyah, Mu'tazilah, Karramiyah. Ya, itu Mu'attilah semua. Ahlul Kalam. Ya. Kata Syekh Shalih Al-Syekh, summiya Ahlul Kalam, Ahlul Kalam likasratil kalam an mas'alatil kalam. Ya kan? Masalah kalam itu banyak sekali mereka pembicaraannya. Iya. Termasuk Asy'ariyah. Mereka menjadikan sifat kalam ini Allah SWT sifat kalam nafsani. Tahu kalam nafsani? Hah? Tidak ada suara, tidak ada huruf. Jadi ucapan dalam hati. Tidak berkaitan dengan kehendak Allah SWT. Tidak ada. Dan semua terbantahkan dalam hadis ini. Bahwasanya ucapan Allah dengan suara dan huruf. Kenapa bisa suara? Hah? Kenapa ucapan Allah dengan suara di sini dalam hadis ini? Dari mana kita dapat? Hah? Dari mana kita dapat Allah berbicara dengan suara? Hah? Karena didengar oleh malaikat Jibril. Seandainya kalam nafsani, Jibril mendengar atau tidak? Nah, makanya malaikat bertanya, apa yang disebutkan Rabbmu? Seandainya tidak didengar suaranya, maka malaikat tidak apa? Suara apa? Tidak ada. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Asy'ariyah menganggap kalam Allah tidak berkaitan dengan yang namanya masyiah. Sedangkan Allah di sini, apa kata Allah? Idza arada ta'ala. Idza arada Allah ta'ala ayyuhya bil amri takallama. Bicara. Berarti kalau Allah mau bicara, bicara. Kalau tidak mau, Allah tidak bicara. Menunjukkan bahwasanya sifat Allah SWT, sifat kalam ini, sifat yang berkaitan dengan kehendak. Kehendak Allah SWT. Ya kan? Bukan sifat zatiyah yang terus-menerus ada pada Allah SWT saja tanpa dihubungkan dengan masyiah, kehendak. Akan lebar nanti insyaallah pembahasan tentang sifat ini. Nah, tapi jelas dalam ayat ini, hadis ini menunjukkan bagaimana Allah SWT memiliki sifat kalam. Diambil dari takallama dan sifat qaul. Qala al-haq. Mada qala rabbukum? Mada qala rabbukum? Itu Allah bicara. Qaul itu kalau secara asal, qaul secara asal itu sesuatu pembicaraan dengan huruf dan suara. Dengan huruf, suara. Kalau qaul yang diinginkan qaul nafs itu akan disebutkan. Misalnya yaquluna bi anfusihim. Yaquluna fi anfusihim. Mereka bicara dalam dirinya, berarti bicara dalam hati. Di suara? Tidak ada. Nah. Al-hadiyatu al-'ishrun at-tasrihu bi anna tilka ar-rajfata wal ghashya khaufan min Allah 'azza wa Di sini ada jalla. penegasan bahwasanya adanya rajfah untuk langit dan ghashya untuk penduduk langit itu dikarenakan takut pada Allah SWT. Lihat. Takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir Ats-tsaniyatu wal-'ishrun annahum yakhruna lillahi sujjadan. bahwasanya mereka tersungkur sujud untuk Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita dari bab ini, insyaallah kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Insyaallah kalau besok saya baik-baik, kita tetap masuk jam 7. Ya. Insyaallah. Baik, subhanallah walhamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.